Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridhina Wiswayadisti, akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Business Communication. Baik, yang pertama yaitu profil perusahaan. Bank Negara Indonesia atau BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan merupakan salah satu bank terbesar sekaligus BUMN pertama di Indonesia. BNI bergerak di bidang perbankan dan menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, deposito, kredit, transaksi digital, treasury, serta pembiayaan bagi segmen retail, UMKM, korporasi, dan pemerintah. Dengan jaringan di dalam dan luar negeri, serta transformasi digital yang berkelanjutan, BNI berkomitmen untuk memberikan layanan keuangan yang unggul dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian struktur organisasi BNI yang pertama yaitu Kepala Kantor Cabang sebagai pimpinan tertinggi, kemudian koordinator kantor cabang untuk mengorganisasikan kegiatan operasional, pemimpin bidang pembinaan pelayanan yang membawahi pelayanan umum nasabah, prima, dan sentra kas, pemimpin bidang operasional yang menangani administrasi, logistik, risiko bisnis konsumer, administrasi kredit, dan appraisal. Kemudian pemimpin bidang pemasaran bisnis yang menangani pemasaran kredit serta hubungan dengan nasabah melalui CRO. Unit mendukung seperti kantor kas, kantor cabang pembantu, dan jaringan kantor pelayanan. Kemudian gambaran pola komunikasi berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi dalam satu unit kerja di BNI berlangsung secara terstruktur melalui komunikasi formal, informal, verbal, dan non-verbal. Aliran informasi vertikal, horizontal, dan diagonal mendukung koordinasi serta pengambilan keputusan. Setiap awal kerja dilakukan morning briefing untuk menyampaikan target, capaian rencana kegiatan, dan kendala operasional. CS dan teller juga menyampaikan perkembangan layanan sehingga seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas dan kondisi pegawai. Kemudian yang kedua, komunikasi juga berlangsung melalui grup WhatsApp internal. Kemudian komunikasi vertikal juga terlihat pada pengawasan supervisor atau BBO dan pelaporan kinerja kepada branch manager. Kemudian, komunikasi nonverbal turut mendukung efektivitas interaksi kerja seperti penggunaan seragam dan atribut, penggunaan aplikasi dan dashboard kinerja juga menjadi media visual dalam menyampaikan informasi. Kemudian, hasil analisa yang pertama gaya kepemimpinan manajer. Berdasarkan hasil observasi, gaya kepemimpinan branch manager cenderung berorientasi pada pengawasan operasional dan pencapaian target. Yang kedua, tipe karyawan berdasarkan observasi, teller dan customer service yang didominasi oleh generasi Z menunjukkan karakteristik yang cenderung dekat dengan teori X, yaitu motivasi kerja yang fluktuatif, mudah terdampak tekanan target, serta cenderung mengajukan izin kerja untuk alasan yang relatif ringan atau kurang mendesak. Kemudian, yang ketiga, hasil analisis mengenai pola komunikasi dalam unit kerja BNI tergolong cukup berhasil melalui morning briefing, grup komunikasi internal, pelaporan kerja, serta koordinasi antar pegawai. Kemudian hasil analisis terdapat kekurangan atau kendala pola komunikasi dalam unit kerja. Yang pertama, komunikasi masih berfokus pada aspek operasional dan pelaporan. Komunikasi cenderung bersifat satu arah atau top down. Yang ketiga, koordinasi terkait pencapaian target bisnis belum maksimal. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang bersifat motivasional atau coaching. Yang kelima, ketergantungan pada grup komunikasi internal. Yang terakhir, belum optimalnya umpan balik feedback dua arah. Maka kesimpulan dari hasil observasi yaitu pola komunikasi dalam unit kerja masih tergolong cukup berhasil melalui morning briefing, grup komunikasi internal, pelaporan kerja, serta koordinasi antar pegawai. Namun komunikasi strategis dari pimpinan masih perlu ditingkatkan karena lebih berfokus pada penyampaian informasi, pengawasan, dan target operasional daripada motivasi, kolaborasi, serta pengembangan ide. Menurut teori Business Communication, komunikasi yang efektif juga berperan dalam membangun motivasi, keterlibatan, dan kesamaan tujuan organisasi. Kemudian saran dari saya, yang pertama, pimpinan atau branch manager perlu menerapkan komunikasi yang lebih partisipatif dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan ide, masukan, dan solusi terkait pengembangan bisnis. Yang kedua, perlu ditingkatkan komunikasi yang bersifat motivasional dan coaching guna memperkuat keterlibatan serta kinerja karyawan. Yang ketiga, sesuai teori Business Communication, komunikasi yang efektif tidak hanya
berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kolaborasi, motivasi, dan pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Berikut adalah lampiran hasil observasi saya yang saya lakukan di Bank Negara Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Demikian laporan hasil observasi. Saya ucapkan terima kasih.